Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairul hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ini melanjutkan pembahasan kita tentang Makanatus Sunnah An-Nabawiyah. Pada pertemuan minggu lalu, para jamaah dirahmati Allah, kita sampai di dalam pembahasan penjagaan sunnah oleh para salaf. Kita sudah sampai di poin keempat, ya, bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan kenapa beliau begitu banyak meriwayatkan hadis. Ya, ada yang masih ingat alasannya? Minggu lalu. Baik, saya ulang sedikit. Abu Hurairah mengatakan di dalam riwayat ini bahwasanya manusia, ya, di zaman beliau mengatakan, kenapa Abu Hurairah kok banyak banget ya hadisnya? Meriwayatkan sangat banyak. Sedikit-sedikit qala Rasulullah, sedikit-sedikit qala Rasulullah. Lalu beliau membela dirinya, memberikan alasan, argumentasi. Kenapa saya seperti ini? Ada alasannya. Ya, lalu beliau membaca surah Al-Baqarah ayat 159 sampai 160. Inti ayat tersebut para jamaah, intinya adalah menjelaskan bahwasanya ada hukuman berat bagi orang-orang yang sengaja menutup-nutupi ilmu. Ya. Bila kita mendengarkan kebenaran, lalu kita mengeksklusifkan kebenaran itu, ya ini punya saya saja, kamu nggak perlu tahu. Itu tidak boleh dalam agama kita. Kalau ada kebenaran, silakan disebarkan, dibagi, ya, dilanjutkan kepada orang selanjutnya. Itulah masyarakat Islam yang dibangun. Ya, kita bukan masyarakat yang terisolir, tidak mau memberikan kebaikannya keluar, tidak. Ya, kurang lebih ayat itu berbicara tentang pentingnya menyampaikan kebenaran, tidak boleh menutup-nutupi kebenaran. Itu alasan pertama. Alasan kedua, sudah mulai ingat apa alasan kedua? Kenapa Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis? Taib. Alasan keduanya, beliau mengatakan inna ikhwanana minal muhajirin kana yushghiluhum as-safaqu bil aswaq. Ya, beliau menjelaskan saudara-saudara saya dari kaum muhajirin. Siapa kaum muhajirin? Yang pindah dari Mekah, yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Karena yusghiluhum as-safaqu bil aswaq. Ya, mereka itu sibuk berdagang karena memang mata pencaharian pertama atau utama penduduk Mekah adalah berdagang. Ya, maka enggak aneh kalau para muhajirin, kaum muhajirin itu, ya, kerjanya di pasar, ya, berdagang. Nah, ini muhajirin. Lalu beliau melanjutkan perkataannya, wa inna ikhwanana minal ansor. Adapun saudara-saudara kami dari kaum Ansor. Siapa kaum Ansor? Ya, penduduk asli Madinah. Ya, yang menolong, dikatakan Ansor karena menolong saudara-saudaranya yang pindah ke negeri mereka. Ya. Karena yusghiluhum amal fi amwalihim. Mereka sibuk untuk mengembangbiakkan harta mereka. Artinya sedang berada di kebun-kebun mereka. Ya, namanya kebun perlu diurusi. Ya, dihilangkan hamanya, disiram, dicek apakah buahnya sudah matang. Kalau sudah matang dipotong seperti itu. Ya, artinya kedua belah pihak memiliki kerjaan, memiliki kesibukan yang membuat mereka tidak bisa fokus seperti fokusnya Abu Hurairah dalam masalah hadis. Ya,
Lalu beliau menceritakan, mendeskripsikan ya tentang dirinya. Wa inna Abu Hurairah, adapun Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li shib'i batnihi. Adapun Abu Hurairah itu terus berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi mendapatkan hadis-hadis beliau, mendengarkan hadis-hadis beliau. Ya. Artinya Abu Hurairah tahan hidup dalam kesederhanaan. Yang penting saya tidak mati, bisa makan, hidup wajar, biasa, minimal, sisanya semuanya untuk ilmu. Maka kemarin saya katakan di majelis ini minggu lalu, setiap kaum muslimin memiliki peran dalam masyarakat Islam. Apa yang kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, mari kita gunakan untuk menolong agama ini. Ya, ada yang diberikan kesabaran, ya, keuletan dalam mencari ilmu seperti Abu Hurairah, ya gunakan untuk mencari ilmu. Ya, bukan berarti yang tidak diberikan keuletan terus meninggalkan ilmu, tidak. Artinya manusia memiliki skillnya masing-masing. Ada yang dimudahkan untuk dalam dunia dagang, sangat mudah mencari duit bagi dia. Pintar otaknya untuk mutar duit. Ya, maka gunakan hartanya untuk mendukung al-Islam. Ya, makanya para sahabat menggunakan semua kelebihan yang dimiliki mereka masing-masing untuk menolong agama Allah. Ya, Abu Bakar Siddiq memiliki harta, disumbangkan jalan Allah. Ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ada sebagian sahabat juga yang lain memiliki kecerdasan dalam masalah taktik perang, seperti Khalid bin Walid. Nah, maka setiap sahabat itu memberikan terbaiknya untuk menolong agama ini. Nah, di sini Abu Hurairah, salah satu yang Allah berikan kelebihan kepada beliau adalah tahan dalam mencari ilmu, telaten. Karena mencari ilmu pun juga membutuhkan ketelatenan, kesabaran. Lalu beliau melanjutkan perkataannya, wa yahdur ma la yahdurun. Abu Hurairah hadir di saat mereka para kaum muhajirin atau ansor tidak sempat hadir. Ya, wa yahfadu ma la yahfadun. Abu Hurairah hafal di saat muhajirin dan ansor mungkin belum hafal atau tidak hafal. Ya, tidak sempat menghafal. Nah, inilah perbedaan antara Abu Hurairah dengan sahabat yang lain. Ya, beliau memberikan gambaran. Jadi kalau saya banyak hafalannya, banyak meriwayatkan hadis, wajar karena posisinya seperti itu. Ya. Baik, itu poin keempat. Ya, judul besarnya adalah bagaimana para salaf sangat memperhatikan masalah menghafal hadis. Ya. Baik, lalu kita masuk kepada contoh yang kelima atau poin yang kelima tentang bagaimana perhatian salaf terhadap menghafal hadis. Ya. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qalatin nisa' lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabana 'alaika ar-rijal faj'al lana yawman min nafsik fawa'adahunna yawman lakiyahunna fihi fawa'adahunna wa amarahunna. Al-hadis rawahul Bukhari. Ya, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan bahwasanya dahulu ya wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW, para sahabiyat ya mengatakan, ghalabana 'alaikar rijal, wahai Rasulullah, kami ini kalah sama laki-laki, kalah sama bapak-bapak, kalah sama para sahabat. Maksudnya para wanita-wanita, para sahabiyat di zaman Nabi Muhammad SAW itu iri. Kenapa kami tidak diberikan kesempatan untuk bisa mendengar pelajaran-pelajaranmu, hadis-hadismu ya Rasulullah SAW. Faj'al lana yauman min nafsik, maka buatkan bagi kami jadwal khusus agar kami bisa mendengarkan hadis-hadismu. Tidak kalah sama para bapak-bapaknya, tidak kalah sama para sahabat. Ya, fawa adahunna yauman lakiyahunna fihi, maka Rasulullah SAW berikan jadwal khusus untuk para wanita bisa mendengarkan hadis Rasulullah SAW. Nah, ini para jamaah, ini adalah gambaran simpel bagaimana kualitas zaman para sahabat berbeda dengan kita.
Ya, bagaimana laki-laki dan perempuan, sahabat dan sahabiyat sama-sama kejar-kejaran masalah mencari ilmu, sama-sama semangat untuk hadir di majlis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah kualitas mereka yang membedakan dari zaman-zaman setelahnya. Di saat zaman ini, ya, yang laki-laki sibuk kerja, yang perempuan sibuk bersolek, ya, ke pasar, belanja sana belanja sini, shopping sana shopping sini. Tapi di zaman para sahabat, mereka tidak lupa untuk belajar, untuk mencari ilmu. Apakah para sahabat gak punya kerjaan di rumah-rumah mereka, ngurusi anak, ngurusi apa? Tentu sama, ya, memiliki kesibukan, tetapi mereka tetap tahu pentingnya ilmu, pentingnya mendengarkan majlis-majlis Rasulullah SAW. Nah, ini bedanya. Ini gambaran simpelnya. Maka kalau kita mengalami kemunduran, ya, perbedaan kualitas, wajar, karena usahanya pun juga berbeda. Maka kembali saya tekankan di majlis ini pentingnya kita para jamaah meramaikan majlis-majlis ilmu. Ya, kita ajak keluarga kita ajak teman-teman kita, ramaikan masjid. Ya, kalau zaman, ya, pandemi masih berusaha diramaikan namanya mall, maka masjid itu lebih harus ada kegiatan yang bisa menularkan atau menyebarkan dakwah. Ya, karena manusia imannya itu naik turun. Manusia itu imannya naik turun. Tidak bisa terus satu warna, tidak bisa, naik turun. Nah, kita salah satu usahanya untuk terus mempertahankan iman kita agar terus berada di atas standar, salah satunya menghadiri majelis ilmu. Nah, diingatkan apa yang lupa, atau selama ini kita memiliki cara hidup yang salah, saat kita dinasihati, oh iya ini salah selama ini, kita mau merubah. Nah, seperti itu. Nah, inilah perbedaan kualitas, ya. Para sahabat begitu semangat untuk mencari ilmu, sampai meminta kepada Rasulullah, minta dibuatkan jadwal khusus. Mereka mau mendengarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita sudah selesai dari poin yang ini. Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Ya, judulnya adalah wa min irsyadihim man ba'dahum li hifdzis sunnah. Ya, bagaimana para salaf menasihati orang-orang setelahnya untuk menjaga sunnah. Artinya nggak cuma kualitas ke dalam, mereka menularkan kualitas baik itu untuk orang-orang setelah mereka. Ya, kita bacakan satu persatu bagaimana mereka menasihati orang-orang setelah mereka agar mau menjaga atau menghafal sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, perkataan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ihfadu anna kama kunna hafidna. Hafallah dari kami seperti kami dahulu menghafal. Maksudnya menghafal sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Artinya beliau menyuruh atau memerintahkan, ya, menyemangati para generasi selanjutnya untuk mau mengambil riwayat, ya, mendengarkan hadis. Para sahabat belajar dari Rasulullah SAW. Nah, generasi setelah sahabat, para tabi'in, ya, disuruh oleh generasi sahabat untuk mendengarkan dari mereka, mendapatkan transfer ilmu agar ilmu ini terus berlanjut. Nah, buktinya adalah sampai zaman sekarang kita masih bisa menikmati hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, dari proses seperti ini, dari nasihat simpel seperti ini. Ya, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, hafallah, ayo menghafal, ambillah hafalan-hafalan dari kami seperti kami dahulu menghafal dari perkataan Rasulullah SAW. Yang kedua, ya, perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, inna nabiyakum kana yuhaddisuna fanahfad fahfadu kama kunna nahfad. Ya, ini perkataannya lebih jelas dari yang pertama. Beliau mengatakan, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, inna nabiyakum, sesungguhnya nabi kalian dahulu yuhadditsuna, ya, mengajak bicara kami dalam konteks hadis, ya, meriwayatkan hadis, memberikan wejangan-wejangannya.
Fanahfadu, maka kami para sahabat mendengarkan dan menghafal hadis tersebut. Fahfadu kama kunna nahfad, maka hafallah seperti kami dahulu menghafal. Nah, bagaimana nasihat yang serupa diberikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ini menunjukkan para jamaah, mereka semua para sahabat faham pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu ini untuk diberikan kepada generasi setelahnya. Maka jangan dikotak-kotakkan. Oh, saya punya anak 4 yang belajar, yang mondok cuma 1. Ya sudah, ini yang saya fokus ajari agama. Tidak semua anggota keluarga kita berhak untuk diajari agama. Karena bukankah kita, ya, salah satu tujuan memiliki anak keturunan agar nanti mereka kelak mendoakan kita. Nah, bagaimana mereka bisa berbakti, ingat mendoakan orang tuanya yang sudah mati kalau bukan diajari agama? Ya. Karena di dalam hadis ada qaidnya, ada sifat yang jelas tentang anak yang bisa mendoakan orang tuanya. Apa sebutannya? Waladun soleh. Enggak cuma ditulis walad yad'ulah, enggak, waladun soleh yad'ulahu, anak yang soleh mendoakan bagi kedua orang tuanya. Artinya inilah yang standar kalau mau mendapatkan investasi akhirat dari anak keturunan kita. Solehkan anak-anak kita. Maka salah satu usaha ikhtiarnya orang tua untuk mensolehkan atau menghantarkan anak ke dalam kesolehan adalah dengan mengajarkan agama. Nah, belajar, mengajari hadis, mengingatkan anak-anak kita dengan hadis Rasulullah adalah dari proses tarbiyah tersebut. Baik. Yang ketiga, perkataan Abi Umamah radhiyallahu anhu li ashabihi. Ya, perkataan Abu Umamah kepada teman-temannya. Isma'u waqilu wa ballighu anna ma tasma'un. Dengarkanlah dan pahami, lalu sampaikanlah dari kami apa yang kalian dengar. Disuruh mendengar. Maka para jamaah, di zaman sekarang yang sudah sangat maju, mudah bagi kita untuk mendengar hadis Rasulullah SAW 1-2 hadis per hari, sangat mudah. Ya, nggak cuma hadisnya, bahkan sudah tersebar ya di media-media zaman sekarang syarahnya sekalian, apa penjelasan potongan hadis ini. Nah, ini para jamaah memudahkan kita untuk mengamalkan nasihat para sahabat ini, menghafal, mendengarkan, waqilu. Ya, disuruh memahami. Ya, hadis itu nggak cuma didengar, tapi dipahami apa isinya, apa maksud dari hadis tersebut. Nah, seperti itu. Wa kadzalika kana tabi'una min ba'dihim warithu an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ma rawahu wa kanat lahum inaya fa'iqa fi tahammuli hadis wa hifdhi. Sama juga para tabi'in, generasi yang datang setelah para sahabat pun mereka memiliki semangat dalam menjaga atau menghafal sunnah seperti para sahabat. Artinya menuruni para sahabat. Ya. Yang pertama, di sini beliau menceritakan tentang Qatadah bin Di'amah. Ya, fakana Qatadah bin Di'amah idza samila hadis yahtatifuhu ihtatafan ya'khudhuhu al-wail wa zuwail hatta yahfaduhu. Dahulu Qatadah, ya, ada namanya tabi'in Qatadah bin Di'amah atau Da'amah, idza sami'al hadis, kalau dia mendengarkan hadis dia langsung cepat. Ya, saat mendengar langsung cepat apa? Cepat dihafal. Dia enggak tenang sampai benar-benar hafal hadis tersebut. Sampai seperti itu. Ya, gusar, galau sampai hadis itu benar-benar dihafal dengan sempurna di ingatan beliau. Nah, itu ya, bagaimana salah satu tabi'in bernama Qatadah itu sangat bersemangat menghafal hadis. Kalau dengar hadis apapun langsung dimasukkan ke dalam ingatannya. Enggak tenang dalam hidupnya kecuali kalau sudah hafal dengan baik hadis tersebut. Yang kedua, wa qala Alqamah atilu karul hadis la yadrus. Beliau mengatakan, ya, mewasiatkan, ya, dengan perkataannya ini, atilu karul hadis, perpanjanglah, lamakanlah kalian itu mengulang-ulang hadis. Buat apa? La yadrus, biar tidak hilang. Ya, beliau mengajari kita kalau menghafal hadis jangan cuma sekali hafal, terus diulang agar hadis itu kuat menancap di
ingatan Anda, seperti itu. Lalu yang ketiga, wa kana Sa'id bin Musayyib yamshil ayyama wal layali fi sama'i hadisin wahid. Ya. Ada satu tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib, beliau berjalan ya berhari-hari, bermalam-malam hanya untuk mendengarkan satu hadis saja. Nah, enggak cuma sahabat para jamaah. Generasi setelahnya yang dididik oleh para sahabat memiliki kualitas yang mirip ya, yang sejalan dengan para sahabat. Ya ini Sa'id bin Musayyib hanya untuk menghafal atau mendengar satu hadis saja dia harus jalan kaki berhari-hari. Jangan dibayangkan pesawat ya, pergi ke tempat jauh pakai pesawat sejam tok datang ada pengajian di Masjid Istiqlal, dengar, pulang naik pesawat lagi. Ini jalan para jamaah, jalan kaki, yamshi, hanya untuk mendengar satu hadis. Kita mungkin kalau mengaji, misalnya kita pergi ke Jakarta di Masjid Istiqlal, duduk, mungkin kita banyak puluhan hadis kita dengar ya saat ada pengajian, banyak ayat yang dibaca, banyak hadis yang diberikan. Kalau beliau ini cuma buat satu saja, cuma harus jalan jauh, seperti itu. Baik, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya ya. Mudarasatu mudarasatu sunnah ya, mempelajari dan mengkaji sunnah. Beliau mengatakan, penulis buku ini, bahwasanya salah satu cara salaful ummah dalam menjaga atau menghafal sunnah yaitu dengan cara mereka mengulang-ulangnya ya, mengkajinya. Itu menjadikan hafalan semakin kuat. Ya, di sini beliau membagi penjelasan tentang bagaimana sunnah itu dikaji zaman dahulu ya ke dalam beberapa sub pembahasan. Ya, pertama beliau menyebutkan bahwasanya ulama-ulama saja membuat karangan khusus, menyiapkan bab-bab khusus di dalam karangan-karangan mereka yang isinya menceritakan bagaimana para generasi salaf dalam mengkaji atau murojaah hadis-hadis yang mereka telah hafal. Ya, contohnya di sini beliau sebutkan, saya cepat saja. Contohnya ya, Imam Ad-Darimi di dalam bukunya yang bernama Muqaddimatus Sunnah, beliau membuat bab khusus ya, judulnya Mudzakaratul Ilm, mengulang-ulang ilmu. Ya, ini Imam Darimi. Lalu Imam Romahumuzi, beliau membuat juga bab khusus di dalam bukunya Al-Muhaddisul Fasil, sama babnya namanya Al-Mudzakarah. Tujuannya disebutkan di sini para jamaah agar kita tahu budaya mengkaji ilmu, budaya mengulang-ulang hadis, mengulang-ulang ilmu yang didapat itu sudah ada dari zaman as-salaf. Ya, kegiatan kita seperti ini, mendengar lalu mengulang-ulang ilmu. Ya, kita buat tauhid misalnya, besok diulang lagi kita buat tauhid. Ya, hadis Arba'in Nawawi, besok lagi diulang lagi Arba'in Nawawi. Itu sudah menjadi budaya umat ini sejak dahulu. Tujuannya apa? Mempertahankan keberadaan ilmu tersebut. Makanya Sahih Bukhari sudah berapa lama ditulis oleh Imam Bukhari, tapi sampai sekarang masih awet, bisa kita nikmati. Karena apa? Tadi proses pelestarian tadi, terus diulang, dikaji lagi, habis satu dikaji lagi. Nah, kita bisa hitung berapa di Surabaya ini pengajian tentang Arba'in Nawawi. Ya, akhirnya sampai generasi terus menerus kita masih bisa menikmati buku namanya Arba'in An-Nawawi. Seperti itu. Juga Imam Hakim di dalam bukunya Ma'rifatu Ulumil Hadis, ya, beliau juga menyiapkan ya bab khusus, ya, judulnya Mudzakaratul Hadis, mengulang hadis. Juga Imam Baihaqi di dalam bukunya Madkhal ila Sunan, sama, ya, judulnya mengulang ilmu dan duduk bersama ahli ilmu. Ya, ada tambahannya sedikit. Juga Imam Ibn Abdul Bar di dalam bukunya Jami' Bayanil Ilm, ya, membuat bab khusus tentang hal yang serupa. Di sini juga disebutkan Imam Khatib Al-Baghdadi, ya, di dalam bukunya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau menyiapkan beberapa bab
yang memiliki judul serupa dengan yang tadi kita sebutkan. Ya, di sini beliau menukilkan perkataan Ibnu Shalah. Ya, perkataannya adalah tsumma inna al-mudzakara bima yahfaduhu min aqwa asbabil imta'i bihi. Orang saat mengkaji ilmu, mengulang-ulang ilmu, itu adalah sebab-sebab, ya, di antara sebab-sebab yang paling kuat bila orang itu ingin menikmati ilmu tersebut. Kita saat pertama kali belajar ilmu para jamaah, mungkin pertama kali belajar akidah atau fikih, pertama kali hadir, mungkin kita belum dapat ritmenya, belum dapat enaknya, karena baru pertama kali masuk ilmu tersebut. Saat diulang, semakin diulang kita semakin merasakan. Contohnya akidah. Saat orang terus mengkaji akidah, apa hasilnya? Dia merasa semakin yakin sama Allah. Orang yang biasanya ragu dengan takdir, suka ketakutan dengan apa yang besok terjadi, sering mengkaji akidah, ikut pengajian akidah, lama-lama dia semakin tumbuh tawakalnya, kuat keyakinan sama Allah, kuat dalam menanggapi musibah-musibah. Nah, akan tumbuh rasa cinta dan suka terhadap ilmu tersebut. Kapan itu terjadi? Kalau terus diulang dan diulang dan diulang. Maka para ulama sering mengulang pelajaran yang kitabnya sudah habis sampai Z, diulang lagi dari A. Karena untuk melesatkan ilmu dan untuk mengeluarkan manisnya ilmu tersebut. Maka jangan aneh kita saat mendengarkan di masjid ini dibahas lagi Arba'in Nawawi, loh, dibahas lagi. Nah, itu untuk menumbuhkan kenikmatan ilmu tersebut. Ya, mungkin kita belum mendapatkan faedah dari pertama kali kita hadir, tapi mungkin ya kalau kita hadir di kedua kalinya, tiga kalinya, empat kalinya, kita semakin mencintai ilmu tersebut. Nah, musibahnya yang kita dapati di zaman sekarang para jamaah, bagaimana generasi muda kita jauh dari ilmu, tidak kenal. Nanti kalau sudah sampai di dalam jurang kerusakan, baru sadar, kayaknya saya perlu agama. Nah, jangan sampai kita mencicipi kerusakan itu dahulu. Nah, kita ajak, kita kondisikan bagaimana generasi selanjutnya, yaitu generasi muda kita, mau masuk juga ke dalam masjid-masjid, musola-musola, ya, demi mempelajari ilmu-ilmu agama. Karena ilmu agama para jamaah bukan hanya untuk masalah akhirat, tapi masalah dunia, keamanan, kebahagiaan, ketentraman. Apakah kita butuhnya nanti di akhirat saja? Tidak, di dunia pun kita juga ingin hidup tentram, hidup bahagia, hidup aman. Nah, bagaimana kita mencapai hal itu? Salah satunya adalah dengan mempelajari ilmu agama, mengamalkannya dan juga mendakwahkannya. Baik, saya lanjutkan. Itu bagian pertamanya. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Ya, wa mimma warada anis sahaba fil hasi 'alal mudzakarah aw bayani halihim fiha. Ya, beberapa riwayat akan saya sebutkan dari para sahabat bagaimana mereka itu ya memotivasi umat ini untuk mau murojaah, mau mengulang-ulang ilmu, mau mengkaji ulang sebuah ilmu. Ya, salah satunya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inni la ujazzi'ul lail thalatha ajza." Saya membagi waktu, ya Abu Hurairah, membagi waktu menjadi 3 bagian, sepertiga. Fathuluthu anam. Sepertiga malam saya tidur. Wa thuluthun akum. Sepertiga saya sholat malam. Ya, anggap kalau malam itu ada sekitar 6 jam. Ini misal saja ya, 6 jam, 2 jam untuk tidur, 2 jam untuk sholat malam. Wa thuluthun atazakkaru ahadits Rasulillah. Sepertiganya saya gunakan untuk mengingat-ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat bagaimana manajemen waktunya para sahabat. Beda. Kalau zaman sekarang setengah atau 3/4 waktu jagongan, ngopi-ngopi, sepertiga tidur bablas subuh nih. Nah, beda para jamaah. Maka kalau kita bingung kenapa ya kok kita nggak kayak dulu dalam izzah, kewibawaan, dalam kemuliaan, kok sekarang orang muslim kok ditekan sana tekan sini amburadul. Jangan kaget, lihat keadaannya beda. Ini persatuan sahabat seperti ini kualitasnya.
Waktunya jelas, sepertiga buat sholat, sepertiga buat malam, sepertiga malam itu untuk tidur hak badannya, sepertiga untuk sholat malam ibadah, sepertiganya lagi untuk mengulang ilmu. Ya, jadi nggak cuma kuat ibadahnya, juga kuat ilmunya. Yang kedua, perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tazakarul hadis la yanfalit minkum. Ulang-ulangi hadis itu. Pelajari dan kaji terus, ulang dan ulang, seperti itu hadisnya. La yanfalit minkum. Jangan sampai lolos, lepas dari kalian hadis itu. Fa innahu laisa misal Qur'an majmu' wa mahfud. Ya, karena hadis itu ya dari konturnya tidak seperti Al-Qur'an. Artinya Quran sudah jelaskan satu mushaf, yaitu ada 30 juz, sudah jelas. Sedangkan hadis itu tersebar banyak, maka kalian kalau sudah dapat satu jangan dilepas, karena dia masih banyak yang lain, seperti itu. Kalau Quran jelas, kita tahu saat kita mulai untuk saya mau ada niat untuk menghafal Al-Quran, ya sudah punya pembagian 30 juz, ya per bulan saya hafal satu juz, jelas. Yang dihafal pun juga sudah jelas hitungannya. Adapun hadis tersebar banyak, kalau sudah dapat satu jangan dilepas, masih banyak ada hadis yang lain. Dan bisa jadi dalam satu bab, dalam satu pembahasan, dalam satu masalah ada 5 hadis yang saling berkaitan. Maka para ulama saat membuat fatwa itu tidak main-main para jamaah. Ya, satu masalah berhubungan mungkin dengan 10-20 hadis semua dikumpulkan. Enggak cuma hadis, Qur'annya juga. Enggak cuma Qur'annya juga, ijma' para ulama terdahulu. Sampai mereka menemukan fatwa yang terbaru untuk masalah kontemporer. Nah, maka pentingnya kita kalau sudah berhadis dipegang erat-erat. Mungkin ada hadis yang serupa, kita gabungkan sampai memiliki gambaran yang utuh dalam masalah tertentu. Nah, ini pentingnya kita tidak membiarkan kelupaan hadis seperti itu. Wa innakum illam tudzakiru hadzal hadis yanfarid minkum. Ya, Ibnu Abbas menjelaskan tentang masalah menghafal hadis. Beliau mengatakan kalau kalian tidak mengulang-ulang hadis ini, yanfalit minkum, maka akan pergi dari kalian. Wala yaqulanna ahadukum hadastu ams falau hadisul yaum. Ya, jangan sampai kalian mengatakan seperti ini. Saya membacakan hadis hari ini, besok, tapi saya tidak mau membaca hadis atau belajar hadis hari ini. Bal hadis ams walitu hadis al-yaum walitu hadis ghadan. Ya, diajari oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, tapi katakanlah yang benar seperti ini. Kemarin saya belajar hadis, sekarang saya belajar hadis, besok juga belajar hadis. Ya, artinya terus mempertajam ilmu hadisnya. Beliau mengajarkan kita tentang continue dalam belajar. Karena belajar itu para jamaah, cara kita untuk memberikan gambaran total tentang sebuah peristiwa. Kita ingin tahu masalah apa? Masalah sholat. Masa kita cuma belajar takbirnya tok? Wes saya itu nggak pernah datang lagi majelis. Tidak, terus sampai sempurna bagaimana sholat yang sesuai sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat kita ingin tahu mengenal agama Islam, nggak bisa cuma sudah saya mendengar satu hadis saja sudah. Saya nggak pernah hadir lagi. Tidak. Kalau Anda pingin, kita semua pingin mengenal Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita harus terus belajar agar kita punya pengetahuan. Oh, ini tak Islam. Nah, maka nggak aneh, musuh-musuh kita mencoba untuk menjadikan umat ini bercerai-berai. Sebagian umat ini tidak tahu gambaran Islam dengan jelas, dicekoi dengan versi Islamnya mereka, terorisme, ya, kekerasan. Padahal kalau kita benar-benar belajar Islam, tidak seperti itu. Ya betul, Islam itu memiliki syariat adanya jihad. Tapi apakah sabari perang? Tidak. Ya, kita tahu yang namanya rahmat, kita tahu yang namanya perdamaian. Yang disorot oleh media seakan-akan Islam itu penuh kekerasan. Nah, itu karena gambarannya cuma separuh, kecil, dikit. Kalau kita benar-benar mempelajari Islam secara kafah, kamil, maka kita bisa menolak syubhat-syubhat seperti itu. Bagaimana kapan kita bisa mendapatkan atau memperjelas gambar Islam secara kamil? Ya dengan cara hadir di majelis ilmu.
terus menambah pengetahuan dan wawasan tentang al-Islam. Yang ketiga, ya dari Ibnu Buraidah berkata, qala Ali radhiyallahu anhu, ya berkata sahabat Ali bin Abi Thalib, tadzakaru hadzal hadis wa tazawaru fa innakum illam taf'alu yadrus. Katakan, ulangilah hadis-hadis ini dan kalian saling bertemu untuk membahas hadis. Fa innakum illam taf'alu yadrus. Kalau kalian tidak melakukan hal tersebut, maka ilmu ini atau hadis Rasulullah SAW ini akan menghilang, tidak dipahami oleh manusia, orang muslim. Nggak tahu ini bibinya atau mungkin sepupunya, pokoknya disalami semua, jabat tangan. Padahal itu haram kalau memang bukan mahramnya. Ya, bagaimana? Ya harus dikenalkan lagi dengan agamanya, diingatkan lagi. Ya. Fenomena sebagian kaum muslimin melupakan atau mungkin tidak tahu dengan sebagian syariat Islam itu karena melemahnya majelis-majelis ilmu. Ya, berapa kaum muslimin yang hadir di majelis ilmu? Sangat sedikit. Sisanya di mana? Di rumah, di tempat kerja, di tempat-tempat hiburan seperti itu. Maka kalau ingin mengenalkan lagi agar ilmu itu tidak hilang, seperti prediksinya para sahabat, kalau kalian tidak mengulang-ulang ilmu, tidak mengkaji-kaji ulang, tidak bertemu di antara kalian untuk membahas ilmu, maka akan hilang hadis itu. Maksudnya hilang ini bukan hilang hadisnya secara lafzi, tetapi pemahamannya jadi tidak dikenal di masyarakat. Ya, seperti kesyirikan yang terjadi di masyarakat. Kok bisa sudah muslim tapi berbuat syirik, masih nyembah keris, nyembah akik. Bukan masalah dia muslimnya. Muslimnya semoga Allah mengampuni dia, memberikan dia hidayah agar keluar dari kesyirikannya. Tapi ada alasan di belakang itu, kenapa kok orang ini bisa masuk ke dalam lubang kesyirikan? Karena tidak pernah dikenalkan tentang konsep tauhid. Bahkan nggak tahu apa itu tauhid, nggak tahu. Loh, saya ini berbuat syirik seperti ini, nah mungkin nggak tahu. Nah, inilah pentingnya kita terus mengkaji ilmu dan terus menjadikannya hal yang menyebar di masyarakat. Yang keempat, ya perkataan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tadzakaru hadzal hadis fa inna hayatahu mudzakaratuhu atau mudzakaratuhu. Beliau mengatakan, ulangilah hadis Rasulullah SAW karena hidupnya hadis itu dengan cara diulang-ulang. Artinya kalau kita meninggalkan pengajian ilmu, kita meninggalkan namanya disebarkan hadis Rasulullah, maka akan mati hadis Rasulullah itu dari sebuah masyarakat. Maka cara menghidupkannya lagi, ya hidupkan pengkajian ilmu. Yang nomor 5, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, tadzakarul hadis fa innal hadis yuhijul hadis. Ya, ulangilah hadis-hadis karena hadis itu, satu hadis akan mempengaruhi hadis yang lain. Ya, ini banyak makna mungkin kita ambil dari perkataan beliau, mungkin bisa diartikan, ya saat kita membahas sebuah hadis, nanti hadis ini akan berhubungan dengan hadis lain. Nanti hadis lain ini akan berhubungan dengan, terus berantai seperti itu. Karena pembahasan Islam itu saling berhubungan. Ya, tadi sudah saya misalkan bagaimana para ulama kalau mau mengeluarkan fatwa, tidak mungkin cuma menggunakan satu hadis tok, tidak. Satu hadis dihubungkan dengan hadis-hadis yang memiliki pembahasan yang mirip atau serupa atau sejalan dengan masalah tersebut. Ya, setelah hadis atau sebelumnya ada ayat Qur'annya, lalu hadisnya, lalu ijma'nya, sampai nanti dikeluarkan hasilnya namanya fatwa. Ya, maka saat kita mengkaji sebuah hadis, nanti akan menghidupkan pengkajian hadis-hadis yang lain. Ya, seperti itu. Yang keenam, ya masih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasu kana hadisuhum yakni al-fiqh illa an yaqra'a rajulun suratan aw ya'muru rajulan an yaqra'a suratan. Ya, beliau mengatakan, dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau duduk bareng, kana hadithuhum al-fiqh. Ya, mereka berbicara tentang masalah fikih. Kalau duduk, ya itu bahasnya fikih.
Nah, ini para jamaah bedanya lagi. Kalau kita duduk-duduk bahasnya apa? Ngobrol sana ngobrol sini, tidak jelas apa yang diobrolkan. Ya. Kalau para sahabat mereka kumpul-kumpul, mereka apa? Bahas ilmu. Nah, ini beliau menjelaskan illa an yaqra rajulun suratun aw ya'muru rajulan an yaqra suratan, atau mereka saling memerintahkan untuk membaca ayat Al-Qur'an. Coba baca ayat ini. Oh ya, ini bagaimana ya? Artinya bagaimana? Seperti itu, membahas ilmu. Hidupnya seperti itu. Kumpulnya isinya seperti itu. Maka itulah bedanya kita dengan mereka. Mereka kumpulnya saja bermanfaat. Ya. Kumpulnya bermanfaat. Maka dimanapun para sahabat bertemu, duduk bareng, mereka menghidupkan ilmu di dalamnya. Ya, jadi ketemu teman itu nambah ilmu. Yaitu zaman sahabat. Nah, inilah penggambaran simpel bagaimana para sahabat sangat mencintai namanya mengkaji ilmu. Ya. Maka mereka karena tahu bahwasanya namanya iman itu bisa naik turun. Dan salah satu cara untuk menaikkan iman kita dengan cara mengkaji ilmu, maka itulah yang mereka lakukan. Inilah kualitas para sahabat. Ya. Kita lanjutkan, wa mimma warada anit tabi'in wa man ba'dahum fil mudzakarah. Ya, pembahasan selanjutnya adalah pembahasan selanjutnya adalah tentang tabi'in. Bagaimana mereka ya berkualitasnya dalam masalah mengulang atau mengkaji ilmu di dalam mudzakarah atau murajaatu al-ilm. Ya, berkata Yunus bin Ubaid, kunna na'til Hasan fa idza kharajna min indihi tadzakarna bainana. Ya, beliau mengatakan Yunus bin Ubaid, dahulu kami itu mendatangi Hasan, ya maksudnya Hasan al-Basri, fa idza kharajna min indi, kalau kita keluar selesai dari majelisnya Hasan tadi, Hasan al-Basri insyaallah maksudnya di sini, tadzakarna bainana, setelah selesai dari pengajian enggak langsung pulang, tidak. Dia jalan dengan teman-temannya yang ikut belajar dengan Hasan al-Basri untuk mengulang ilmu yang tadi barusan didapat. Seperti ini para jamaah. Nah, saya tanya, kita pernah kayak gitu enggak? Udah Ustaz langsung pulang ke rumah aja gitu ya. Nah, ini bedanya. Kelihatan kan bedanya? Kelihatan bedanya. Bagaimana para sahabat atau para tabiin seperti itu kualitasnya. Ya, belajar dari seseorang, dari seorang guru, ya seorang muallim. Setelah selesai, keluar dari majelisnya syekhnya atau gurunya, kumpul-kumpul sama temannya. Oh, apa tadi yang didengar? Benar nggak seperti ini? Iya, seperti ini. Oh, kamu kurang seperti ini. Iya, tambah seperti ini. Itu sebelum pulang. Masih ada proses lagi. Nah, ini bedanya para jamaah. Maka nggak aneh kalau kualitas ilmu mereka jauh di atas kita. Budaya keilmuan mereka meresap sangat dalam. Ya. Kalau kita gabungkan sama perkataannya Abu Hurairah tadi tentang pembagian waktu malam, bagaimana para jamaah? Wah, semakin kuat ilmunya. Sering datang, ya, tidak mau gaib, tidak mau absen dari majelis ilmu. Masih ingat ceritanya Umar bin Khattab? Bagaimana sampai piket sama temannya, kamu kalau ke majelis Rasulullah besok kabarin ke saya ya. Itu saking nggak mau gaibnya dalam masalah pelajaran, dalam masalah ilmu. Ya, keluar dari majelis ilmu, kita murojaah dulu sama teman-teman. Apa tadi yang didengar? Saya dengarnya 10 masalah. Benar nggak 10 masalah? Oh, enggak 11. Kamu kurang 1. Oh iya, tambah lagi 1. Sampai di rumah malam-malam diulangi pelajarannya berdasarkan pengakuannya Abu Hurairah. Sepertiganya untuk mengulang ilmu. Enggak kaget kalau para jamaah, kalau para sahabat kalau hafal kuat, ilmunya dalam, kokoh. Ya seperti ini kualitasnya. Kalau kita gabungkan ya semua cara belajarnya Umar bin Khattab, cara belajarnya Abu Hurairah sama semuanya seakan-akan mereka 24 jam ada hubungannya dengan ilmu. Ya belajar, ya tadi perkataan dari salah satu tabiin, jalan ya Sa'id bin Musayyib, jalan berhari untuk mendengar satu hadis. Jadi benar-benar hidupnya untuk ilmu. Ya, maka ilmu itu ada pada jamaah sumber perubahan masyarakat. Kalau kita ingin memperbaiki masyarakat kita, ingin memajukan masyarakat kita, mari kita kembalikan mereka kepada ilmu. Karena musuh-musuh kita, musuh-musuh kaum muslimin yang membenci kaum muslimin,
mereka mencoba untuk menarik anak keturunan kita, generasi-generasi kita untuk menjauh dari ilmu. Karena itulah sebab kelemahan kita. Mereka tidak mau ada kaum muslimin ya belajar menuntut ilmu, tidak mau. Mereka pinginnya kaum muslimin itu tidak belajar, ya ditinggalkan dalam kebodohan. Ya, kalau yang masih ingat bagaimana dahulu ya Belanda menjajah Indonesia, apakah mereka memberikan pendidikan kepada kita? Pendidikan umum saja? Enggak. Enggak boleh sekolah. Silakan tanya yang masih ada mungkin orang tuanya, mbah-mbahnya, tanya dulu apakah rakyat Indonesia dikasih pendidikan? Enggak. Yang cuma dapat pendidikan cuma golongan orang-orang kulit putih, orang Belanda, atau pol-polan antek-antek mereka yang bisa dijadikan pegawai di kantor-kantor mereka. Kecuali beberapa kaum yang memang bisa membayar mahal. Ya, contohnya mungkin para kaum ningrat atau kaum pedagang yang harus bayar dulu. Makanya sampai datang setelah itu kaum muslimin sadar, akhirnya membuat sekolah-sekolah sendiri. Ya, makanya ada, kita kenal ada pendidikan yang ikut negara sama surau-surau ya, pondok-pondok yang didirikan oleh para pendahulu kita yang sudah sadar tentang masalah ilmu. Tapi dari Belanda sendiri tidak diberi ilmu. Karena itu yang mereka inginkan. Mereka ingin kita tetap bodoh. Maka para jamaah, kalau kita ingin kembali ya untuk memajukan masyarakat kita, kembalinya ke ilmu, bukan aksi-aksi anarkis, aksi-aksi yang membahayakan, yang kasar, tidak. Kembalikan ke ilmu. Itulah yang buat mereka kebakaran, yang buat mereka takut. Ya, karena asal dari kemajuan adalah ilmu. Makanya Rasulullah SAW fokusnya di Mekah apa dakwanya? Tauhid, mengajarkan ilmu dulu, menguatkan hatinya, keyakinannya. Ya, membangun karakter dulu. Nanti kalau sudah kuat, sudah apa, itu masalah lain. Tapi pertama yang dibangun adalah keilmuan dari sebuah masyarakat, keyakinannya, karakternya, seperti itu. Ya, saya lanjutkan sebentar biar tidak ada yang terpotong. Ya, dari tabi'in masalah mudzakar. Ya, berkata Yunus bin Ubaid, ini sudah yang kedua, berkata atau kunna Natijah bin Abdullah fa idza kharajna min indi tadzakarna fa kana Abu Zubair ahfaduna li hadisihi. Sama ya, atau juga seperti itu, seperti Yunus bin Ubaid. Beliau mengatakan saat kita keluar saat kita keluar dari majelisnya Jabir bin Abdullah, kita mengulang-ulang apa yang kita pelajari. Fakana Abu Zubair, ya Abu Zubair itu adalah orang yang paling kuat hafalannya terhadap hadis. Ya, jadi dia keluar bersama teman-temannya, lalu Atha menceritakan tentang temannya namanya Abu Zubair, dia yang paling hafalannya kuat. Ya, sampai tahu kualitas temannya. Itu kalau enggak murojaah atau belajar bareng, gimana kita tahu? Nah, karena beliau memang setelah keluar dari majelis gurunya, beliau mengulang ilmu, dia tahu ada kualitas teman-temannya yang memang top hafalannya. Yang ketiga, Ibnu Abi Layla, beliau mengatakan inna ihya al-hadis mudzakaratuh. Bila ingin ya sesungguhnya menghidupkan hadis Rasulullah itu dengan cara mengulang atau mengkaji ulang hadis tersebut. Yang keempat, perkataan Alqamah, beliau mengatakan tadzakarul hadis, ulangilah hadis-hadis fa inna dzikrahu hayatuh. Ya, mengulang hadis itu adalah menghidupkan hadis tersebut. Hampir sama dengan perkataannya Ibnu Abi Layla. Yang kelima, perkataan Az-Zuhri afatul ilm anisyan wa tarku al-mudzakarah. Beliau menyebutkan kepada kita penyakitnya ilmu itu adalah lupa. Yang pertama, yang kedua tidak dimurojaah. Pulang dari majelis, dapat ilmu, sampai di rumah kertasnya taruh samping, ya di pojokan meja udah nggak pernah dibaca setelah itu. Nah, itu adalah matinya ilmu, penyakitnya ilmu. Ya, ilmu itu bisa terhinggapi hama atau penyakit. Nah, salah satu penyakitnya adalah lupa. Lupa wajar manusia. Ya, tapi yang lebih berbahaya lagi penyakitnya adalah yang kedua, meninggalkan memurojaah atau mengulang ilmu tersebut. Kalau lupa ya kita nggak bisa ngelawan, kita manusia, kita mungkin lupa. Tapi ada caranya menghilangkan lupa, apa? Dengan cara diulang. Ya, yang sebenarnya penyakit adalah malas mengulang pelajaran. Maka para jamaah, bukan masalah berapa banyak majelis ilmu yang kita hadiri. Juga penting masalah berapa pelajaran yang kita ulangi setelah kita belajar di majelis ilmu. Itu juga penting, jangan luput. Ya, jangan luput. Yang keenam,
Ya, dari A'mas beliau mengatakan kana Ismail bin Roja yajma'u sibyan al-kuttab yuhaddisum yatahaffadu bidzalik. Ya, ini ada lagi cara yang unik yang diceritakan oleh A'mas. Beliau menceritakan ada namanya Ismail bin Roja. Ya, dia itu dahulu mengumpulkan anak-anak atau ya pelajar-pelajar muda, ya anak-anak kecil gitu, al-kuttab, ya yuhaddisum. Ya, Ismail bin Roja ini lalu mengajarkan mereka hadis. Apa gunanya? Agar dia nggak lupa hadis yang dia punya. Saya ulangi. Misalnya saya sudah belajar sama guru saya 10 hadis. Saya pulang ke daerah saya, ke Surabaya ini, saya dapat 10 hadis. Belajar di Semarang misalnya. Saya nggak mau lupa nih 10. Tapi saya butuh tempat untuk menyalurkan ilmu ini biar nggak lupa. Dia kumpulkan 20 anak pengajian. Ayo duduk tak ajari ya 10 hadis. Dia pas ngajari dia juga sedang mengulang ilmunya. Ini trik yang digunakan oleh Ismail bin Roja. Saking semangatnya dia nggak mau kehilangan hadis. Ya, seperti itu. Ya, sama kita kalau sudah menghafal sendiri atau mengulang sendiri sudah bosan, sudah capek, ya sudah panggil orang untuk kita ajarkan. Mungkin itu bisa membantu kita untuk menguatkan hafalan kita. Yang ketujuh, dari Marwan bin Muhammad, beliau mengatakan, saya mendengar Lais bin Sa'ad berkata, ya, tadzakkara Ibnu Syihab lailata ba'dal isya hadisan wa huwa jalisun mutawaddian famazala dzalika majlisu hatta asbah. Ya, Ibnu Syihab itu ingat atau sedang mengulang memurojaah ba'dal isya satu hadis. Dia duduk dalam keadaan berwudu, dia terus mengulang-ulang mengingatnya di situ untuk menguatkan hafalannya sampai subuh. Nah ini, maka nggak kaget ada ulama yang kuat banget hafalannya. Kita cuma lihat hasilnya. Ini usahanya. Satu hadis dikuatkan hafalannya, diulang-ulang sampai subuh. Dari ba'da isya sampai subuh. Maka kalau hadis itu lekat sampai beliau para ulama ini tua, wajar, karena itu usahanya. Ya, sangat wajar. Ya, kita melihat sangat takjub saja. Cuma kita lupa mereka pun juga berikhtiar, mereka berusaha untuk menguatkan ilmu mereka. Lalu beliau mengatakan menutup pembahasan ini semua, ya, wa hakada man jaa ba'dahum salaku sabilahum wa antahaju nahjahum. Ya, seperti itulah orang-orang yang datang setelah mereka zamannya sahabat dan tabi'in ini, mereka terus masih membudayakan, membiasakan mengulang-ulang hadis, mengkaji ulang hadis karena mereka bersemangat untuk menjaga apa yang mereka sudah ketahui dan mereka juga semangat untuk menambah apa yang mereka belum ketahui. Loh, kok bisa? Iya, dalam saat kita proses tadi murojaah bareng, mereview bareng bersama teman-teman, pasti ada tambahan ilmu yang mungkin kita kelewatan saat hadir di majelis ilmu. Misalnya kita bilang saya menyebutkan 10 masalah, teman kita bilang enggak, kurang 1 kamu, asal 11 masalah. Berarti kita ketambahan, iya atau tidak? Nah, seperti itulah gunanya kita mudzakarah, ya muroja, kita membahas lagi atau mengkaji ulang apa yang kita dapat dalam majelis ilmu. Qala Ibnu Muttas man aktsara mudzakarata ulama lam yansa ma'alim wastafada ma lam ya'lam. Ya, ulama-ulama itu sangat banyak dalam mengulang ilmu mereka, memurojaah, ya mudzakarah lagi ilmu mereka. Makanya mereka itu tidak lupa apa yang mereka ketahui dan mereka itu terus menambah ilmunya dari apa yang tidak diketahui. Artinya saat ulama ya membahas ilmu bersama ulama-ulama lain, maka bertambahlah ilmu mereka. Ini pentingnya kita juga ya mudzakaratu al-ilm. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.